Ini potong. Itu opsional. Kalau pasiennya baru saja tidak kasih bersih, nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat masih kotor, kita mau bersihkan lagi, itu bisa dilakukan. Kita bisa. Kemudian ya isinya kapas alkohol ya, seperti kapas cotton ball, kemudian diisi air deterjen. Biasanya kita pakai air deterjen. Kemudian bentar ya. Yang berikutnya diperlukan adalah PPTP, tensi seperti itu kan kalian sudah umum banget ya, tahu tensimeter, kemudian termometer seperti itu yang diperlukan. Dan berikutnya adalah pembalut dan celana dalam. Pembalut itu ada dua macam, pembalut untuk head biasa atau menstruasi biasa dan pembalut untuk maternity. Pembalut maternity itu jauh lebih panjang dan juga lebih tebal, bisa lebar dan tebal seperti ini. Kalau pembalut head biasa, menstruasi biasa, kurang lebih panjangnya paling panjang itu sekitar segini ya, jadi paling panjang. Kalau menstruasi lebih panjang lagi, seperti itu. Nah, ini yang ditanyakan ke pasien, berapa kali ganti pembalut, apakah penuh, darahnya penuh ya. Bisa dibayangkan kalau penuh ini dan sering ganti itu berapa banyak dia kehilangan darah. Jadi harus ditanyakan. Kemudian untuk celana dalam, nah pembalut biasanya gini, karena kalau masih awal-awal habis melahirkan masih dipakai underpants. Tapi kalau sudah dipindah ruangan, sudah kondisinya stabil, baru diganti pembalut seperti itu ya. Celana dalam sendiri tergantung size dari ibu ya. Kadang ada yang pakai jadi akan susah untuk dilihat, pencahayaannya mungkin kurang, bisa dibantu pelet atau menggunakan lampu obstetrik seperti ini. Jadi tergantung punyanya apa yang ada di kliniknya tersebut. Ini bisa disesuaikan menunduk atau tingginya seberapa, disesuaikan dengan arah dari yang akan kita lakukan intervensi gitu ya. Oke. Nah, saya minta tolong untuk dipegangi. Kita di pengajian di format pengajian itu ada dua macam ya. Suaranya dengar ke belakang enggak? Oke. Kalau enggak, diserahin suaranya.
Jadi di format pengkajian itu ada dua macam ya. Ada pengkajian untuk head to toe, itu yang lengkap sekali. Dan ada pengkajian yang versi singkat. Kita menggunakan WP. Nah, itu dipakai kalau pada saat itu pasiennya banyak dan kita segera mau fokus, pengkajian fokusnya adalah WP. Masih diingat B-nya apa? B yang pertama? Breast. Kemudian B yang kedua? Bukan, WP itu kan apa aja? Uterus. Setelah uterus? Bladder. Kemudian bowel. Terus? Oke ya. Episiotomi atau laserasi ya, tergantung nanti pasiennya apa yang ada di dia. Terakhir kemudian command side, dan yang terakhir adalah emotion. Itu adalah hal-hal yang harus dikaji ke pasien. Intinya itu. Kalau pengkajian head to toe yang ada di SOP itu bisa ditambahi dengan pemeriksaan diastasis recti abdominis, kemudian refleks patella, kemudian cek ekstremitas atas dan bawah terkait dengan edemnya, CRT-nya, konjungtiva anemis seperti yang di kepala. Jadi banyak seperti itu. Tapi untuk yang fokusnya adalah yang WP tersebut. Gitu ya. Nah, sebelum kita ke pasien, kita cuci tangan dulu, itu wajib sebelum dan sesudah. Itu harus. Kemudian cek juga di rekam medis pasien kita namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, kapan, kemudian di bed berapa, supaya nggak salah pasien. Kalau pas pasiennya banyak. Dan juga baru kita nanti untuk perlindungan privasi tidak hanya menutup tirai, tetapi juga memeriksa membuka hanya yang diperiksa saja. Jadi kalau yang diperiksa payudara, ya yang dibuka hanya payudara saja. Seperti ini tuh nggak usah perutnya sekalian, tidak perlu, hanya bagian payudara saja. Kemudian kalau mau periksa abdomen ya hanya abdomen saja. Itu salah satu bentuk menjaga privasi pasien, gitu ya. Baik, bisa kita mulai ya. Kita sudah menyiapkan alat-alatnya juga sudah ready. Kemudian kita bisa sampaikan ke pasien. Selamat siang, Bu Erika. Selamat siang, Bu Erika. Kenalkan saya perawat Devi. Saya akan melakukan pemeriksaan pas ke Ibu ya. Supaya kita tahu kondisi Ibu. Apakah ada yang perlu ditangani khusus atau semuanya dalam keadaan bagus. Kurang lebih pemeriksaannya 5 sampai dengan 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Oh ya, sebelumnya saya lupa tadi waktu pada saat kita tanya dengan Ibu Erika ya, atau kita bisa menanyakan namanya. Bu, namanya siapa? Tanggal lahirnya berapa? Itu pastikan sama antara yang kita dapat di remedik dan juga yang disampaikan Ibu. Misalnya tadi kita mau ke pasien namanya Ani, loh kok jadi Erika? Berarti salah pasien. Kemudian tanggal lahirnya kok sama, berarti punya salah pasien. Jadi harus benar-benar ditanyakan, dicek juga di gelang pasiennya, gitu ya. Oke, sama apa yang disampaikan, tanggal lahir pertama dan juga nama lengkap. Seperti itu. Pasiennya setuju, setelah itu kita minta pasien untuk bergeming. Bu, silahkan buang air kecil dulu, pipis dulu. Kalau menurut pembalutnya penuh, bisa ganti sekalian, gitu ya. Karena kan kadang berisih ya setelah buang air kecil atau buang air besar sekalian, kemudian pembalutnya kotor dipakai lagi itu kan berisih, jadi dia bisa langsung ganti saat itu juga. Gitu. Nah setelah itu baru kita ambil, kita bisa pakai handscoon, boleh di awal atau nanti pada saat mau melakukan vulva hygiene, gitu ya. Saya langsung saja untuk pemeriksaannya untuk yang breast, yang B yang pertama, yang diperiksa adalah di payudara Ibu. Permisi ya Bu, saya melakukan pemeriksaan untuk yang di payudara. Di sini kita inspeksi bentuk payudaranya, kemudian bentuk putingnya juga. Apakah di situ putingnya menonjol, atau putingnya datar, atau putingnya tenggelam, atau putingnya pecah, seperti itu. Jadi ada kondisi yang memang secara anatomisnya seorang perempuan itu putingnya terbelah, crack, atau terbelah jadi 2, jadi 4. Nah itu biasanya akan sakit saat menyusui. Gitu. Karena puting itu harusnya bundar satu gini ya, tapi ketika dia tengah-tengahnya itu terbelah 2 atau terbelah 4, nah jadi 4 sisi, nah itu dicat nanti di bagian kanan atau kiri. Setelah itu kita lakukan palpasi untuk melihat pengisian payudara dan pengeluaran asinya juga.
Palpasinya menggunakan 3 jari seperti ini, kemudian dipalpasi melingkar ke arah jarum jam, kanan dan kiri harus dibandingkan. Nggak tahu diambilkan payudara buatan kan di dalam tas ini. Ya, siap. Nah, jadi ini kan kanan dan kiri ya. Jadi lakukan palpasinya itu melingkar seperti ini. Kanan, kemudian kiri juga sambil dirasakan apakah ada pengisian payudara, pengisian ASI atau ada benjolan misalnya. Nah, seperti itu. Kalau pengisian ASI-nya sudah ada, itu biasanya lebih nggak akan lembek seperti yang belum ada ASI-nya. Yang perempuan akan dicek sendiri ya, seperti itu. Tapi kalau sudah ada ASI-nya, itu akan lebih berat, padat kayak gitu. Lebih padat lagi, lebih berat. Setelah itu kita juga cek untuk pengeluaran ASI-nya. Jangan dipencet di bagian puting. Bukan dipencet di bagian putingnya. Tapi yang dipencet adalah di bagian areolanya. Ini dipencet ke dalam, kemudian didorong ke atas. Pencet ke dalam, didorong ke atas. Begini. Itu ya, itu melihat kalau struknya sudah keluar atau belum. Kalau sudah keluar warnanya apa? Apakah kuningan atau bening kental? Nah, seperti itu nggak ada. Biasanya kuningan atau bening kental seperti itu. Kuningan itu ya. Terus setelah itu kita cek juga ya. Tadi kan sudah ya ada bengkak apa tidak pasiennya gitu. Kenapa harus dipencet di bagian areola? Karena bagian dalam dari payudara itu lobus dari payudara ini yang orange ini di dalamnya ada alveoli. Kemarin saya cerita di alveoli ini memproduksi ASI. Jadi ASInya terbendung di sini. Itu gunanya hormon apa? Memproduksi ASI? Prolaktin. Karena produksi katanya kan prolaktin sama P-nya, berarti dia prolaktin untuk memproduksi ASI. Gimana caranya dia bisa mengalir ke duktusnya yang di sini? Itu dibantu oleh hormon oksitosin seperti itu. Makanya kalau hanya putingnya saja, ASI yang dari sini yang nggak akan keluar, hanya keluarnya nggak efektif sedikit sekali. Tapi kalau kita pencet dari area duktusnya sini di area areola, ini akan lebih maksimal. Didorong dapatnya lebih banyak seperti itu. Baru kalau di sini kosong, yang belakang ini akan maju untuk mengisi. Karena yang belakang kosong, otak akan memerintahkan ayo diproduksi lagi karena banyak yang butuh seperti itu, banyak yang kosong seperti itu ya. Itu caranya. Jadi untuk pemberhasi, untuk mengeceknya sama. Nah setelah itu kita bisa tahu kanan dan kiri itu bagaimana dibandingkan. Nah baru kita turun ke yang berikutnya setelah breast, uterus ya. Jadi setelah breast adalah uterus. Di uterus itu kuncinya ya. Nanti kalau ujian nggak ngecek uterus dua kunci ini, kita anggap fail untuk keseluruhannya. Karena itu penting sekali. Yang di uterus itu ada kontraksi dan tinggi fundus uteri. Itu kalau kamu nggak ngecek udah benar-benar salah karena sumber dari kematian ibu itu di situ kalau kontraksinya jelek. 70% kematian ibu akibat melahirkan itu karena atonia uteri. Gitu ya. Caranya gimana? Nah, tangan yang kanan ini difiksasi simfisis. Tangan yang kiri ambil di bawahnya umbilikus. Ya, umbilikus kita kalau pada saat kita melahirkan biasa atau pada saat pasiennya itu hamil dan melahirkan, ini kan uterus bisa gede banget ya sampai di sini. Tapi setelah bayinya lahir, plasenta lahir, ketubannya lahir, dia akan turun. Kalau di hari pertama melahirkan, itu setinggi umbilikus atau satu jari di bawah umbilikus. Dan itu akan turun terus satu jari terus seiring dengan berjalannya hari. Kalau sudah hari ke-7 ya kurang lebih sudah ke bawah sekali, 7 jari seperti itu, ke bawah sekali gitu. Jadi kalau sudah hari ke-7 kok masih tinggi, masih 3 jari di bawah umbilikus, nah harus kita cek kontraksinya. Bagus apa tidak, pengeluaran darahnya di mana, kayak gitu. Harusnya kan dia sudah menurun sangat kecil ya, berinvolusi sangat kecil seperti itu. Caranya gimana? Satu jari memfiksasi, jari yang lain adalah memasak searah jarum jam ini. Memasak sampai teraba
bulatan keras seperti bola tenis atau pokoknya teraba keras gitu dan bulat, itu adalah fundus uteri. Perabanya bukan gini ya, ini tuh bukan fundus, nggak kerasa, jadi harus ditekan agak ke dalam supaya akan teraba fundusnya gitu. Kalau di sini ya mulus-mulus aja ini namanya, jadi nggak sampai ke masa ya, agak ditekan ke dalam supaya dapat fundusnya. Fundus itu atasnya uterus ya, bukan korpusnya. Kalau ini kan ya lebih khusus korpusnya, jadi fundus uteri. Nah dari situ kita akan dapat informasi terbaru yaitu kontraksinya dirasakan bagaimana. Kalau fundus uteri dirasakan keras dan bulat, berarti kontraksinya bagus. Kalau lembek sekali, nggak terasa apa-apa, lembek sekali dan darahnya keluar terus, berarti kontraksinya jelek ya. Fundus uteri bisa saja di tengah-tengah, bisa saja agak menyamping ke sini. Kalau pasiennya belum pipis misalnya, nah itu biasanya fundusnya akan miring ke samping kayak gitu, karena ketindih dari PU yang banyak. Nah setelah itu kita akan cek juga, ketemu nih di sini, kemudian diukur jarak antara fundus uteri dengan umbilikus itu berapa jari jaraknya. Nah itu yang kita sebut dengan tinggi fundus uteri. Misalnya di sini, kemudian kita cek ya jaraknya dia dengan umbilikus ini berapa jari. 2 jari atau 1 jari. Kalau misalnya sudah 2 hari postpartum, dia kemungkinan besar adalah 2 sampai dengan 3 jari. 2 jari atau 3 jari di bawah umbilikus. 3 hari postpartum. Jadi kalau hari pertama biasanya setinggi umbilikus atau 1 jari di bawah. Gitu ya. Jadi dimasak, kemudian setelah ketemu jarak dari umbilikus ke fundus ini berapa jari, itu yang dituliskan dalam tinggi fundus uteri. 2 hal itu harus dilakukan ya, cek kontraksi uterus dan cek tinggi fundus uteri. Nah setelah itu yang berikutnya apa? B yang berikutnya bowel dan bladder, paket ya. Ditanyakan kalau bowel sudah buang air besar atau belum. Biasanya pasien takut untuk buang air besar ataupun buang air kecil, apalagi kalau ada jahitan, mereka takut perih, takut lepas jahitannya, seperti itu sih. Jadi kalau misalnya bladder pun juga dipalpasi. Palpasi kalian kalau belum berkemih, palpasi aja di atas umbilikus, di atasnya sinfisis. Itu akan teraba keras kalau belum berkemih. Dan nggak nyaman pasiennya. Kenapa? Kalian kan mau dipegang sendiri ya, jangan pegang temannya. Coba pegang sendiri-sendiri begini. Ini kan akan kalau belum berkemih, pasti nggak nyaman kalau kita sentuh-sentuh kayak gitu. Sama, pasien juga begitu. Makanya tadi di awal kita bilang, Bu, pipis dulu ya, berkemih dulu ya. Karena apa sih? Kalau belum berkemih, ayo ibu ini berkemih dulu ya, karena nanti kontraksinya jadi tidak bagus. Kalau ditanya kontraksi itu apa? Kontraksi itu rahimnya ibu akan berusaha untuk mengecil lagi kembali ke bentuk semula. Nah, sekarang saya tanya nih ke kalian, kalau ibunya terlentang, urutan organ-organnya antara rektum, vesika urinari sama uterus yang paling bawah apa? Kalau ibu ini terlentang, yang mana? Rektum. Atasnya rektum? Apa? Berarti rektum yang paling bawah. Iya. Atasnya rektum itu apa? Uterus. Baru yang atas sendiri adalah vesika urinari. Seperti itu. Jadi kalau ini adalah uterus, yang paling bawah adalah rektum, yang paling atas sendiri adalah vesika urinari. Makanya yang dipalpasi, masa kalian palpasi rahim? Kan enggak, saya tadi kan bilang dipalpasi apa? VU-nya yang tadi berkemih itu loh, kan kalian teraba. Nah itu adalah berarti VU-nya adalah yang paling atas sendiri. Misalnya ini VU. Nah ini adalah rahimnya ya. Untuk yang rahim ini, dia itu berkontraksi harus secara keseluruhan. Nggak hanya ujungnya aja, fundusnya aja yang berkontraksi, bawahnya tidak kontraksi itu nggak bisa. Itu namanya atonia uteri. Semua harus berkontraksi, berdenyut, bervasokonstriksi supaya jadi lebih kecil lagi. Tapi kalau ketiban PU dengan massa air yang banyak, kira-kira bagian uterus yang tertindih PU ini bisa berkontraksi tidak? Tidak bisa.
Jadi dia kontrasinya nggak maksimal, akhirnya pasiennya perdarahan. Gitu. Makanya dikasih tahu ke ibu ini nggak boleh nahan buang air kecil ya. Di pemantauan di pantograf itu kan ada tuh berapa kali buang air kecil, setiap 15 menit sekali dicek, setiap 30 menit sekali dicek, itu tujuannya untuk itu. Kalau males, nanti perdarahannya jadi banyak karena kontraksi-kontraksinya jelek, ketinggi dari VU gitu ya. Nah setelah bladder, bobel, baru kemudian apa lagi? Lochea. Nah, lochea ini kita juga bisa cek di pembalut. Ini pembalutnya tolong ya. Sama handscoon-nya. Ya, handscoon ada di bawah. Dan bawah dulu. Nah, untuk ini kita cek ya. Kita cek dari pembalutnya ibu. Bu sudah ganti berapa kali pembalutnya itu tetap ditanya. Kemudian tadi yang gantinya jam berapa? Kira-kira sejam yang lalu, atau setengah jam yang lalu, atau 2 jam yang lalu, misalnya. Kemudian itu apa tidak? Berapa banyak darahnya yang di pembalut, warnanya apa, itu harus kita cek juga saat ini. Kalau yang baru lahir dari pertama, harusnya warnanya apa? Apa istilahnya? Nah, itu harus ya. Jadi harus ingat-ingat. Oh iya, dia merah serat dan dia masih hari pertama, hari kedua, berarti harusnya namanya adalah ubra seperti itu. Kalau sudah hari kelima berubah jadi kekuningan, apalagi itu adalah nanah, pas pasiennya demam, mengeluhkan nyeri, berarti dia ada infeksi setelah melahirkan. Karena harusnya masih kecoklatan, bukan muncul pesnya juga atau kekuningan. Gitu ya. Jadi diingat-ingat gradasinya kemarin. Setelah itu kita bisa pakai handscoon untuk melakukan vulva hygiene. Vulva hygiene-nya saya skip aja ya. Nanti kalian bisa lupa apa enggak? Singkat ya. Vulva hygiene itu sama sih seperti vulva hygiene pada umumnya. Pakai handscoon bersih saja, kemudian pasiennya diminta untuk melepaskan pembalutnya, kemudian minta tolong saya repeatkan lagi ya untuk vulva hygiene. Ini kan kita minta untuk menekuk kakinya ya. Setelah itu bengkoknya diletakkan di dekat pasien. Terus ambil langsung 5 kapas. Karena kan ada berapa? 5 bagian ya. 4, 5. Diperas dulu kalau memang dia terlalu basah. Yang saya bilang tadi, tangan kiri itu jangan diam aja, tapi dia itu membantu membuka labia. Nah, tangan kanannya ini baru yang melakukan pembersihan dari labia mayora, kemudian labia minora. Nah, labia mayora kanan dan kiri sudah, labia minora buka lagi kanan, kiri, kemudian yang terakhir adalah dari klitoris sampai dengan anus. Kalau memang kotor kita bisa lepas handscoon dan ganti. Nah, berikutnya kita bisa minta ibu untuk kita tanyakan ya, step berikutnya apa? Setelah lochea, cek apa? Episiotomi atau laserasi. Kalau tidak ada semuanya, ya sudah. Ada hemorroid nggak Bu? Misalnya tidak ada juga, tidak perlu dilakukan posisi Sims. Tapi kalau ada episiotomi atau laserasi, kita bisa minta pasiennya untuk berposisi Sims. Gimana caranya? Pasien diminta untuk tengkurap. Tengkurap dulu ya. Kita tengkurapkan pasiennya. Kemudian satu kaki ini ditekuk keluar. Nah, ditekuk begini. Bukan tengkurap yang lurus ya, seperti yang di SOP bentuknya SIM. Nah, ini kita nyalakan lampu obstetrik. Setelah itu, kita bisa cek dengan cara dibuka sedikit pantatnya.
Kemudian kita lihat jahitannya itu seperti apa kondisinya. Apakah ada darah yang keluar di antara jahitan atau plus yang keluar gitu. Arida ya, repnya ada apa tidak, etemosis, discharge-nya, kemudian juga approximate lukanya sudah nutup atau belum gitu ya. Nah setelah itu juga kita cek juga hemoroid. Kadang sebelum hamil nggak ada hemoroid, tapi begitu hamil karena bayinya itu mendorong ke bawah muncul hemoroidnya, bahkan terbawa sampai setelah nikah. Kalau memang dari awal hamil kalian sudah punya hemoroid misalnya, kalau hemoroidnya grade 3, grade 4, tidak mungkin disarankan untuk lahir normal karena semakin gede semakin takutnya pecah nanti hemoroidnya. Jadi akan dilakukan pemeriksaan kelahiran dengan SC gitu. Nanti dicek juga ada hemoroid atau tidak. Tapi yang pasti adalah cek episiotomi atau laserasi tadi. Kalau jahitannya seperti apa. Itu setelah itu baru kita kembalikan lagi pasiennya dalam posisi semula. Berikutnya yang selanjutnya apa setelah episiotomi? Homicide. Homicide itu dipakai untuk melihat adanya inflamasi pada ekstremitas bagian bawah. Jadi caranya sangga pada bagian lutut, kemudian kakinya ini diarahkan ke kranial. Kalau pasiennya kesakitan, ada inflamasi di bagian ekstremitas bagian bawah, ini sudah bengkak, kemerahan, pasiennya juga nyeri untuk disentuh seperti ini. Jadi harus mendapatkan obat-obatan tambahan, gitu ya. Kanan dan kiri harus dibandingkan. Ada atau tidak DVT, deep vein thrombosis. Jadi dicek dibandingkan kanan dan kiri. Selanjutnya adalah emosional. Yang terakhir adalah emosional. Di situ kita bisa tanya, Ibu gimana? Keluhannya apa? Ini hasil pemeriksaannya sudah bagus semuanya. Gimana sekarang? Sudah anak yang ditunggu-tunggu sudah dilahirkan dan menjadi seorang ibu juga. Apa yang dirasakan misalnya? Ada juga yang pasiennya mengeluh senang, ya menceritakan kalau dia senang. Ada yang ya senang, ya sedihnya karena suami nggak ada misalnya. Itu juga itu mempengaruhi mood untuk menyusui juga. Misalnya sudah bisa menyusui atau belum tadi. Kalau misalnya belum, nanti belajar ya, kita akan belajar untuk menggendong bayi, menyusui bayi, seperti itu juga. Jadi sudah turun, sudah ke kamar mandi, sudah pusing apa tidak. Kalau misalnya dia bisa melakukan hal kecil, misalnya bisa turun di kamar mandi, itu kita puji. Ya, diapresiasi. Di rumah kooperatif juga diapresiasi. Ibu pintar ya tadi, sudah bisa ke kamar mandi sendiri, sudah mau untuk berteknik, sudah mau makan dan minum juga, itu bagus Bu untuk energi. Jadi diapresiasi, senangkan dulu hatinya. Terus sekarang ini Ibu mau istirahat atau mau kita diskusi, misalnya diajarin menyusuinya. Oh saya mau istirahat dulu, ya udah nggak apa-apa, jangan diganggu dulu. Kalau pasiennya mau tidur dulu, biarkan dulu dia istirahat dulu. Setelah itu baik, nanti setelah istirahat ya kita akan belajar untuk menyusui bayinya. Jadi dikontrak langsung, biar nggak udah istirahat pakaian kayak gitu kan. Emang daripada seperti itu mending diajarin cara menyusui kayak gitu, minum bayi. Itu ya, itu untuk yang double. Kalau yang head to lengkap bisa diambil dari, bisa dilihat, ditambahkan dari yang bagian mata itu bisa dicek kalau belum ditanya ya, itu silakan lihat ke atas, kemudian ditarik ke bawah. Itu lihat ke atas dan ke bawah, kita bandingkan kanan dan kiri seperti apa. Baru kemudian ke distasia recti abdominis, itu tambahannya kalau yang head to. Distasia recti abdominis itu mengukur adanya celah antara abdomen kanan dan kiri. Biasanya pada ibu yang sudah melahirkan anak
lebih dari 3 atau pasiennya gemuk kemudian anaknya juga udah meli, ini yang pasiennya sudah nggak bisa kencang lagi, jadi dia akan membuat celah. Caranya gimana kita mengukurnya? Silakan barangkali saya ambil sebentar ya. Setelah itu baru ini dikasih tahu dagunya nanti ditempel ke dada ya Bu. Saat dagunya ditempel ke dada, tangannya ini nggak boleh pegangan bed, tidak boleh pegangan bed. Kalau pas kita dagunya taruh ke dada, tangannya pegangan bed, itu akan relax. Yang mau kita lihat adalah ketegangan dari abdomen. Jadi saat begini, itu tangannya nggak boleh pegang bed, benar-benar diluruskan aja. Saat pasiennya menaruh dagunya ke dada, saat itu kita mengukur antara proses sifoideus dan umbilikus itu ada celah, ada cekungan tidak? Kalau ada cekungan, panjangnya berapa jari? Apakah 2 jari atau 4 jari? 3 jari atau tergantung panjangnya. Lebarnya itu berapa jari? 1 jari atau 2 jari seperti itu. Semakin sering melahirkan, maka cekungannya itu akan semakin besar. Itu ya tandanya bahwa ototnya udah sangat lentur dan nggak bisa singkat lagi. Itu harus olahraga pasiennya. Karena nanti pada saat hamil berikutnya biasanya akan nyeri di perut atau nyeri di punggung. Gitu. Itu untuk DRA. Untuk yang lain refleks patella, saya rasa udah tahu lah ya refleks patella aja. Silahkan nanti dipelajari lagi. Itu untuk yang postpartum dan head to, jadi lebih lengkap. Edema juga dicek, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa di skip aja. Kalau ada, preferensinya kalau normal, ya udah itu memang proses fisiologis dari kehamilan. Gitu ya, itu untuk yang postpartum sampai sini ditanyakan. Untuk postpartum cukup ya? Cukup. Kita tolong Pak. Kita bisa kembalikan lagi ke pasiennya. Oke, yang berikutnya adalah topik terkait dengan menyusui. Silakan bisa duduk. Keskipnya. Kemarin dalam materi saya sudah ada ya terkait itu ukuran lambungnya kecil sekali. Kalau dibandingkan dengan kelereng itu sangat kecil ya, kurang lebih sebesar kelereng yang kecil. Oh, Ini wow. adalah ini adalah lambung bayi umur 1 hari. Dan Allah itu menciptakan kolostrum dengan jumlah yang sedikit dan hanya 3-4 hari, ya karena lambungnya memang masih kecil. Jadi sudah disesuaikan aparatnya, tidak akan terlebih seperti itu. Kebayang kalau kalian tiba-tiba bayinya prematur, butuh susu formula, sekali ngasih langsung 30 cc, bayi bakalan muntah kelebihan. Ini memang umurnya hanya kecil, ini untuk bayi umur 1 hari. Nah, sedangkan bayi untuk umur 3 hari, ini yang sudah lebih besar sedikit. Ini umur 3 hari. Kemudian sebesar apa umur 3 hari? Sebesar kelereng yang besar. Ini kelereng ada macam-macamnya ya. Kalau dibandingkan hari ya seperti ini. Ini umur 3 hari, ini umur 1 hari. Jadi lumayan jangan banyak besar lagi. Kemudian adalah ini umur 1 minggu. Minggu itu segini, jadi lebih
lebih besar lagi, tapi tidak sebesar yang hanya sebesar bola pingpong. Volumenya itu sebesar ini. Kemudian jadi jangan baru per seminggu dan dikasih pisang itu terlalu berlebihan, nggak pas. Makanya yang paling tepat adalah diberikan ASI saja. Itu umur sebulan dibandingkan dengan lambung kita yang sudah dewasa ya jauh banget. Jadi bayi umur sebulan itu lambungnya segini. Kalau dibandingkan hanya 1 hari dibandingkan dengan antara yang 1 hari dengan 1 bulan, ya ini jauh banget bedanya. Sudah bisa sesuaikan, jangan khawatir. Allah itu sudah menyesuaikan dan cerita ya terkait dengan kandungan dari ASI yang umur 9 bulan sama yang masih dewasa itu beda kandungannya. Kemudian kalau bayinya panas, konsumsi itu akan diproduksi lebih banyak, konsumsi yang banyak cairannya. Kalau panasnya sudah turun, akan kembali lagi komposisinya. Bayinya butuh makan lebih banyak lagi, jadi dikasih ya lemaknya yang lebih banyak, nutrisi yang lain. Itu sudah disesuaikan. Bagaimana dengan ibu hamil yang gemeli kayak gitu? Nah, kedua, produksi ASI itu akan disesuaikan dengan jumlah bayinya. Jadi benar-benar cukup, jangan merasa kurang. Karena hati-hati ketika ibu bilang ASI kok kurang ya, itu otomatis otak akan bilang oh ASInya kurang. Malah yang diproduksi dalam jumlah sedikit. Jadi persepsi itu benar-benar ngaruh sekali dengan produksi ASI. Umur 1 bulan, volumenya hanya sebesar telur ayam untuk melambungnya. Gitu ya, untuk ukuran lambung. Kemudian untuk menyusui sendiri, menyusui itu ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu posisinya bayi terhadap badan ibu dan penekatannya, yaitu posisi mulut bayi terhadap payudara ibu. Itu posisi dasar bayi yang mudanya berapa sih yang krusial kan harusnya 2 minggu ya. Kalau lebih dari itu bayinya sudah cukup besar, dia bisa menyusui dengan posisi sesuka hatinya. Karena mungkin menyusunya. Tapi kalau masih awal-awal itu kita akan membantu. Caranya gimana? Untuk yang posisi dasarnya bayi ke tubuh ibu itu harus lurus ya, inline seperti ini. Inline itu terus untuk posisi kepala bayi, jadi badan bayi juga ya, badan bayi itu harus nempel ke badan ibunya, begini. Dagu bayi harus nempel ke payudara ibunya, seperti ini. Nggak boleh menyusui itu badannya hadap ke atas, kepalanya aja yang hadap ke payudara. Itu sama kayak kalian minum dengan posisi noleh, itu makan enggak? Nggak enak, ada yang nggak enak pada bayi, jadi sama aja. Butuhnya kita duduk antara sini sampai ke perut. Sama bayi juga begitu. Jadi kalau posisi dia sudah mulai kayak gini, betulkan, tempelkan dada bayi itu nempel ke dada ibu. Terus bagian kepalanya itu di sini ya, tiga tangan ya. Jadi di sini jangan terlalu tinggi naik begini, akan enak. Terlalu tinggi atau terlalu rendah begini, itu akan capek ya teman-teman. Taruh di ketiga kemudian di begini. Itu adalah caranya. Yang pentingnya adalah harus lurus ini untuk bayi-bayi muda. Kalau bayi dalam 4 bulan, artinya mau menyusui dengan cara begini, dia terserah dia. Dia lebih cepat kayak gitu kan. Kalau masih muda ya harus dibantu dengan diposisikan yang lurus gitu. Tangannya ini gimana? Nggak apa-apa. Tangannya taruh bawah di sini tuh nggak apa-apa. Nggak perlu khawatir. Kalau tangannya ditaruh gini, kadang itu malah menjadi cerdas. Jadi membuat jarak antara payudara ke mulut bayi. Jadi tangannya taruh aja di belakang sini. Tangannya taruh di belakang begini, terus begini. Nah, seperti ini. Ini lurus ya, lurus antara kepala dan punggung. Itu segaris. Kalau yang saya tulis di materi segaris itu seperti ini. Enggak begini. Kalau begini badannya ke atas, kepalanya hanya nempel payudara, itu salah. Itu yang membuat menyusul hanya di puting sehingga putingnya lecet. Kalau ada keluhan puting lecet, jadi karena 2 hal, posisinya yang salah atau kalau katanya yang salah.
dikembalikan lagi dengan posisi segaris. Nah, setelah itu yang kedua adalah penelekakan. Penelekakan adalah posisi mulut bayi ke payudara ibu. Untuk penelekakan sendiri, bagaimana sih caranya memasukkan putih semua ke payudara itu mulut bayi? Bayi itu punya refleks ya, namanya refleks moro, refleks akan mencari. Moro itu rutin, namanya rutin. Jadi ketika dia disatukan di pipi kanan, maka dia akan mencari ke pipi yang kanan, oleh ke kanan. Jika ke pipi yang kiri, dia akan oleh ke kiri. Jadi ketika kita sentuh yang bawah, maka dia akan membuka mulutnya. Saat itu payudaranya dimasukkan. Nah, seperti ini. Jadi itu gunakanlah refleks dia tuh sudah diberkati refleks saat lahir. Yaitu yang dipakai supaya dia mau membuka mulutnya dan payudaranya dimasukkan seperti ini. Dari bawah ini kemudian dimasukkan. Nah, penelekakan yang betul itu ketika area bagian bawah ini sebagian besar masuk ke mulut bayi. Jadi begini. Seperti itu. Kemudian jangan semuanya nggak muat. Jadi area bagian bawah masuk ke mulut bayi. Setelah itu tidak muncul bunyi desakan saat menunggu. Kalau bisa tuh nggak bunyi. Kalau begitu berarti ada udara yang masuk di saluran itu salah. Berarti nggak pas caranya menunggu. Yang menunggu bibirnya ini doer keluar ya. Kalau hanya nyedot jempol aja, kalau bibir masuk ke dalam tidak mungkin bisa kedot jempolnya. Jadi itu jadi bibirnya harus doer keluar. Nah, seperti itu baru dia bisa menyusu yang efektif. Nah, sekarang bagaimana posisi ibu? Kalau menyusui, kalau posisi ibunya menyusui dan menyusui, bisa menyusui dengan biasa begini, bisa tangannya di sebelah sini, kepalanya. Kemudian kalau bayinya kembar bisa kaki dan kiri langsung. Bisa multitasking. begini. Yang paling nyaman itu adalah posisi sambil tiduran. Satu lagi di situ, tapi harus hati-hati. Satu lain itu kadang-kadang bisa membawa kematian sendiri. Kematiannya karena apa? Karena ketiduran ibunya. Jadi pada saat ibunya itu kan yang tadi kan posisi paling nyaman saat menyusui. Dan itu yang membuat ibu itu tidur duluan. Sering kali ibu menyusui tidur duluan. Nah pada saat itu dia jatuh badannya ke depan sehingga menimpa ibunya dari. Jadi itu bukan kematian pada dari. Nah kalau menyusui itu sambil duduk boleh. Kalau menyusui sambil duduk itu kakinya harus mengangkat ya. Boleh jatuh. Kalau ternyata kursinya tinggi, ya berarti tambah kursi kecil untuk ganjil kaki. Kemudian ini bisa ditambah bantal. Kanan kiri punggung ibu bisa dikasih bantal semuanya. Itu yang posisi sambil duduk. Ini kasih bantal di punggung, di tangan ibunya dikasih bantal. Kalau dikasihnya diganjal kursi kalau nggak kuat. Nggak kenapa maksudnya? Nggak sampai menangkap. Kalau kursinya mungkin tinggi, ibunya kecil, ya itu harus dikasih supaya kakinya bisa menangkap. Ini adalah nyaman untuk menyusui. Karena itu yang menyusui berikutnya adalah pijat oksitosin. Pijat oksitosin. Kalau ada keluhan, itu sudah penuh, terasa penuh sekali. Nah itu kita bisa bantu dengan pijat oksitosin. Pijat oksitosin itu adalah mengkombinasikan antara akupressure, jadi penekanan dari jempol kalian dan titik tertentu di belakang di tulang belakang punggung ya, di intercostate, di antara tulang itu kan ada intercostate. Itulah dan
oksitosin. Jadi itu untuk memperlancar hormon oksitosin. Tekannya harus kuat di bagian titik, bukan di bagian tangan semua. Jadi kalau masih gemuk dan susah untuk penekanan kita boleh pakai jari. Tapi kalau pasiennya cukup kurus, ini bisa kita lakukan penekanan. Ditekan sambil diputar keluar. Ya, ditekan sambil diputar. Nah, setelah itu baru turun lagi ke bawahnya. Hanya terbatas dari tulang leher vertikal sampai dengan ke parata 10 atau separuh dari punggung. Kalau perempuan mungkin apa sebatas taliga yang sudah sedikit aja. Kalau misalnya di mana sebatas taliga, ya separuhnya dari punggung. Itu ya, separuh dari punggung ibu. Boleh tidak kalau dipijat sama badan boleh banget, tapi yang untuk memang boleh nggak apa-apa itu sebenarnya kaki. Tapi yang untuk titik oksitosi itu lebih optimal di titik antara vertikal sampai dengan parata 10 atau separuh dari punggung. Maka saya bisa cobakan dengan makan ini. Saya catatkan dulu ya. Ibu silakan duduk dulu. Duduknya ke sini masuk ke sana, tangannya di taruh di sini, tangannya taruh di sini. Tangan di depan. Ya. Kurang untuk duduknya. Nah, alhamdulillah. Sampai dia benar-benar punggungnya ini bisa kita jangkau. Kemudian minta ibu untuk duduk ya. Kita itu melepas bajunya, termasuk berani juga dilepas. Selanjutnya kita cek pengeluaran bajunya seperti apa. Jangan lupa bahwa minyak mau minyak aromaterapi, mau baby oil, jangan yang tawar bahkan selain itu ya. Jadi bentuknya kan cuma untuk menyegarkan yang itu kemudiannya ya. Kalau tidak baby oil lah, kalau kita itu kan setelah itu kita sudah dibuka semua, kita sudah cek juga ya pengolahannya bagaimana. Baru jempol kita itu ini ada tulang punggung ya. Nah, ambil sisi kanan dan sisi kiri tulang punggungnya. Jangan pas tulang rusuknya, tapi pas di intercostenya. Di bawahnya oke. Setelah itu sampai dengan bisa boleh sampai dengan sini, terus dipijat sampai ke bawah begini, kemudian bisa diulangi, dipijatkan 2-3 menit itu bisa. Kemudian ini diajarkan ke keluarga, jadi harapannya ketika pasien pulang, keluarga suami atau ibunya, adiknya, siapapun bisa membantu ibu ya, melakukan kepada ibu. Oh ya, saya ingin kelupaan untuk yang menyusui itu jangan lupa setiap setelah menyusui bayinya disendawakan. Meskipun bayinya tidur, dia harus dibuat disendawakan. Mana caranya? Bisa dinaikkan ke punggung, kemudian ditekuk begini sampai kita dengar bunyi bagian itu udah oke. Sudah selesai, bisa ditidurkan di kasur. Apa dimiringkan begini, kemudian ditekuk punggungnya itu bisa. Kenapa harus disendawakan? Supaya dia tidak muntah pada saat tidur atau bangun. Jadi pada saat tidur itu kan banyak udara, kalau menyusui mungkin ada udara yang masuk. Kalau ditidurkan itu udara kan naik. Nah, sehingga hasilnya nanti keluar muntah. Karena bayi itu masih kecil sekali ya, kadang muntah itu bisa keluar lewat hidung juga. Bisa menjaga supaya nggak terjadi aspirasi. sehingga disendawakan itu supaya udaranya keluar sampai bayinya udah bersendawa, baru ditidurkan ke kasur. Gitu ya. Itu untuk yang saya terkait dengan menyusui dan tidak oksitosin. Kembali, nah kalau nggak ada nanti kalian bisa coba di sini yang di belakang mungkin bisa maju ke depan untuk mencoba
Baik, nanti ada yang di depan mungkin udah coba terkait bagaimana menyusui dulu, yang di belakang bisa nyoba dulu terkait pemeriksaan operasi. Saya sampai jam 5 ya, 7 ya, 17 seharusnya. Tapi kalau nggak nyampe segitu, tapi kalau kalian mau belajar ya silahkan, saya bolehkan gitu. Jadi waktunya untuk panjang nanti sekitar jam 2 sampai setengah 4 ya, kalau kita setengah 3 kita masuk ke sesi yang senam hamil ya, nanti bisa ditampilkan. Nah, sepanjang waktu itu silakan yang belakang, terutama yang bagian belakang bisa menyusui dulu ke sini, yang bagian depan bisa belajar untuk menyusui dulu. Akan tidak bisa. Silakan yang bagian belakang ada yang mau praktek ke depan boleh. Pada hari ini mungkin peserta dimulai dari reguler 3 kelompok 4. Tadi kita mau maju kelompok 4. Silakan perwakilannya bisa menyiapkan untuk presentasinya.
Kita perhatiannya kelompok sebelumnya kelompok 4 regulasi 3. Jadi kami yang tepat untuk melakukan sejak hari pertama yang terdiri dari sejarah keadaan itu. Oke, selanjutnya kita untuk memenuhi salah satu kewajiban kami. Yang pertama, siapkan diri Anda. Yang kedua, membaca doa dan memantapkannya. Yang ketiga, baca catatan rekam medis. Yang keempat, melakukan cuci tangan 6 makan. Yang kelima, persiapkan alat, batas, dan pakaian yang logam. Yang keenam, siapkan diri Anda. Konservasi. yang keenam mengurangi risiko indonesia kulit masa persalinan. Tujuh, memberikan waktu ibu baru untuk merawat dirinya sendiri dan merawat tubuh. 8, meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional ibu pasca persalinan. 9, memperkuat ikatan antara ibu dan bayi melalui kulit ke kulit. Yang ke-10, terakhir mempersiapkan tubuh ibu untuk kembali ke aktivitas secara bertahap setelah persalinan. Itu tujuannya.
teknik keperawatan. Umur 25 tahun, manfaat nasihat itu untuk mempercepat pemulihan habis jalan di tubuh. Sebelumnya kan tak kenal maka saya, perkenalan aku saya sama bersama saya kawan restu, dan akan semua penasaran sama saja menjadi. Nah, untuk sekaligus pada hari ini akan dilaksanakan kurang lebih 10 menit. Apakah ibu sudah sedia? Sebelum kita mulai sering bahas, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selanjutnya melakukan gerakan kemaksiatan. Yang pertama, latihan penguatan perut. Pertama-tama, tidur terlentang dengan lutut ditekuk, serta kedua tangan di perut untuk menahan. Tarik nafas dalam dari hidung. Usahakan rongga dada tetap dan rongga perut mengembang. Tahan 3-5 detik. Keluarkan udara perlahan-lahan dengan menggunakan otot-otot perut. Kemudian istirahat. Lakukan latihan ini sebanyak 10 kali. Latihan yang kedua adalah kombinasi pernapasan perut dengan pemulihan panggul. Sambil menarik nafas dalam, keraskan sekitar anus dengan pinggang mendatar pada tempat tidur. Tahan 3-5 detik. Keluarkan udara perlahan-lahan, dorong dengan kekuatan perut dan bokong. Dan lakukan latihan ini sebanyak 10 kali. Gerakan yang ketiga adalah menggapai lutut. Sambil menarik nafas dalam, tarik buku ke arah dada. Kemudian mengeluarkan udara, angkat kepala dan bahu perlahan-lahan. Berdirikan kepala sampai menyentuh lutut. Tubuh boleh diangkat sekitar 15-20 cm. Perlahan-lahan kepala dan bahu diturunkan seperti posisi semula. Lakukan latihan ini sebanyak 10 kali. Selanjutnya adalah latihan penguatan pinggang.
Pertahankan duduk tetap lurus, telapak kaki tetap dan secara perlahan-lahan putar kedua lutut hingga menyentuh sisi kanan tempat duduk. Pertahankan gerakan yang halus, putar kedua lutut kembali sampai menyentuh sisi kanan tempat duduk. Kembali ke posisi semula dan istirahat. Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali. Selanjutnya adalah memutar satu lutut. Pertahankan bahu tetap datar. Secara perlahan-lahan putar lutut kiri sampai menyentuh sisi kanan tempat duduk. Dan kembali ke posisi semula. Ganti posisi kaki, sisi kiri tempat tidur dengan menggunakan lutut, lalu kembali ke posisi semula dan istirahat 10 kali. Gerakan terakhir adalah memutar tungkai. Pertahankan dulu tetap datar. Secara perlahan-lahan tungkai kiri diangkat dalam keadaan lurus dan putar sampai menyentuh sisi kanan tempat tidur. Lalu kembali ke posisi semula. Ulangi gerakan kedua dengan menggunakan kaki kanan sehingga menyentuh sisi sebelah kiri. Lakukan sebanyak 10 kali. Selanjutnya, posisi telungkup. Tidur dengan posisi telungkup dengan kaki lurus. Posisi ini dapat membantu mengembalikan rahim dalam posisi normal dan dapat mencegah kekakuan pada punggung dan bokong. Fase terminasi. Yang pertama, evaluasi perasaan klien. Yang kedua, lakukan kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, berikan reinforcement positif. Yang keempat, lakukan berdua bersama. Dan yang kelima, berikan sawal penutup. Fase dokumentasi. Dokumentasikan beberapa komponen berikut. Yang pertama, nama, umur, dan alamat. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Yang ketiga, tindakan keperawatan. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, tanggal, jam, nama, dan tanda-tanda perawat. Jadi kesan-kesan aku selama ikut melalui ini tentunya senang karena ketemu ibu yang lain, terus dapat pengalaman baru tentunya. Saya akan memulai pemeriksaan
Berikut adalah referensi yang kami putar. Kami menggunakan referensi Anastasi Remy dan beberapa referensi buku sebagai berikut. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya apa nggak? Kapret ya bang? Serius? Iya mau tanya apa? Please kita cari jawaban dulu biar gampang. Perwakilan untuk presentasi mengenai Sunamismas ini. Sebelum kita menonton videonya, kalian akan menjelaskan secara garis besar tentang Sunamismas Ini sama itu. Sunamismas Kirimin ke aku aja boleh nggak? merupakan senam Aku yang itu. Apa nama aku? Eni Nurayan ada. Posisi dari sampai semula Link tadi ya. hamil gitu. Kemudian jadi tujuannya kan seperti itu, kayak mengembalikan kekuatan otot-otot badan supaya sehat, mani, serta rileks dan memberikan kondisi fisik. Oh itu kan dari Google. Kita nggak nyiapin. Selain mengembalikan otot-otot juga butuh waktu Sama sama sehat dan bugar setelah memperlancar bronkitis kita bronkitis tubuhnya juga mempertahankan sikap tubuhnya yang baik atau postur tubuhnya yang baik. Kemudian untuk selanjutnya dijelaskan oleh Dr.
Baik, selanjutnya untuk aktivitas jika mengalami kegiatan dilaksanakan yaitu yang pertama kepala ibu menjadi mengenal optimal, kemudian ibu jadi tidak tegas, terus juga komunikasi yang lancar, sering menyebabkan sendiri dan gangguan pada laki-laki. Dan juga terakhir sikap ibu itu jadi kurang baik. Kemudian ibu apa sih yang tidak boleh melakukan penampilan? Yang pertama yaitu Keren. ibu sifat dengan komunikasi yang Kontraindikasi. dipastikan dengan seksualitasnya atau melakukan konsultasi secara Itu siapa sih Oka ya? kemudian Kenapa SC nggak boleh senam nafas? dilakukan 3 hari pertama setelah melahirkan sampai dengan hari ke-10. Apakah benar itu sangat tidak diperkenankan? Tidak diperkenankan. Untuk kita lebih tahu mengenai bagaimana Atau bisa kita tonton sama-sama. kamu siapa? Siap, LK. Maternitas, prodi ilmu keperawatan, fakultas ilmu kesehatan, Universitas Brawijaya. Di video kali ini kita akan menampilkan suatu prosedur senam lipas yang insya Allah dan semoga akan bermanfaat untuk para calon ibu yang sedang mengandung dan ibu yang sedang menikah. Nah, sebelum itu kita berkenalan terlebih dahulu dengan para anggota kedua yang bisa kalian lihat untuk cantiknya dan kalian baca namanya di layar berikut. Okay, are you ready? Let's get started. Sebagai pertama kali sebelumnya, apa yang kita mengenal terlebih dahulu sebagai senam lipas ini? Nah, menurut kantor Menteri pada tahun 2010, senam lipas merupakan suatu latihan yang dapat dilakukan 24 jam setelah melahirkan dengan gerakan yang menyesuaikan kami dengan kondisi ibu-ibu setelah melahirkan. Senam lipas bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan, mencegah timbulnya komplikasi, memulihkan dan menguatkan otot-otot punggung, otot dasar panggul, dan otot perut. Nah, pada senam lipas ini ada beberapa fase yang dapat dilakukan. Yang pertama ada fase prainteraksi dengan membaca basmalah, membaca catatan rekam medis, menyiapkan alat, dan menyiapkan diri. Lalu ada juga fase orientasi, di mana yang pertama kita sama dengan kenalan diri. Lalu verifikasi nama, umur dan alamat pasien. Setelah itu jelaskan tujuan dan prosedur kepada pasien. Dan kontak waktu lama-lama sekitar 5-7 menit saja. Setelah itu memberikan kesempatan pasien yang bertanya dengan terakhir tutup pintu atau tirai untuk menjaga privasi pasien. Dan sudah melakukan kedua fase pertama itu bisa dimulai dengan senam lipas. Gerakan pertama pada senam lipas yaitu ibu bisa duduk dengan meluruskan kakinya. Lalu perlahan tidur terlentang, kemudian tekuk kedua lutut. Posisikan kedua tangan di perut untuk menahan. Setelah itu, tarik nafas dari hidung, tahan 3-5 detik, dan usahakan rongga dada
Anda dapat mengulangi gerakan ini 10 kali. Kemudian untuk gerakan kedua, posisi tetap sama seperti sebelumnya, yakni tidur terletak hingga naikkan lutut dan posisikan tangan berada di atas perut pertengahan. Bedanya, saat tarik nafas sambil menekan daerah panggul atau daerah anus. Kemudian tahan selama 3-5 detik, lalu keluarkan perlahan dengan kekuatan pinggang dan bokong. Anda dapat mengulangi gerakan ini 10 kali. Gerakan ketiga, lakukan tarik nafas dalam sambil mengarahkan dagu ke dada. Hembuskan nafas perlahan sambil angkat kepala dan bahu. Setelah itu, regangkan tangan menggapai lutut. Tahan posisi ini 3-5 detik. Lalu perlahan kembali ke posisi semula. Anda dapat melakukan gerakan ini 10 kali. Sama klub UNI di timnya Elka. Gerakan keempat, Terus yang lain nih kekuatan pinggang. membuat pertanyaan. Pertama-tama, Gitu ya, putar kedua lutut gitu ya caranya. kanan Dikali dan habis kiri ya. secara bergantian. Pertanyaan. Ini ngapain En? Udah ketemu jawaban. Secara perlahan dan bergantian. Aku udah presentasi, aku ngepop kayak buat isi itu sih sebenarnya sih. Kalau laptopnya aku pukul terus patahin berarti gak bisa nanya ya. Nah, sekarang aku akan mematahkan laptop tadi Pak. Jangan deh, Masya Ya, Allah. ini akan mematahkan laptop tadi Pak. Kamu mengatakan laptop, mengatakan kepalamu. Banget guys. Ini kemana ini? Ini di sini. LKL. Kita nggak tahu. Kita bisa di sini. Masya Allah. Gerakan kelima, Tutup. putar satu lutut kiri ke sisi kanan secara perlahan. Tahan posisi ini sebentar, sekitar 3-5 detik. Lalu kembali ke posisi semula. Selanjutnya, hal yang sama dengan lutut kanan, putarkan ke sisi kiri secara perlahan. Tahan sebentar dan kembali ke posisi semula. Anda dapat mengulangi gerakan ini 10 kali. Kemudian gerakan keenam, yaitu membuka tungkai secara perlahan. Pertama-tama, naikkan atau angkat kaki kanan, lalu silangkan ke sisi kiri secara perlahan. Tahan 3-5 detik. Kemudian, sama halnya dan sebelumnya, sekarang angkat kaki kiri, lalu silangkan perlahan ke sisi kanan. Ulangi gerakan ini 10 kali. Nah, gerakan yang terakhir yakni mengurat. Posisi ini bertujuan untuk mengembalikan posisi kaki seperti semula yang normal dan mencegah kekakuan punggung dan bokong. Pertahankan posisi semula ini sekitar 5 detik, lalu nafas dapat diakhiri dan kembali duduk bersila seperti semula.
jawabannya dong. Ya, aku nggak tahu kan aku bertanya ya apa. Lihat-lihat grup-grupku udah ada nyari nggak? Ada nggak jelas. Oke, jika sudah melakukan prosedur stabilitas, kemudian dapat dilakukan fase selanjutnya, yakni fase terminasi. Yang pertama, evaluasi oleh rangkaian atau pasien. Kemudian, kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya, mungkin bisa dilakukan pertemuan pada minggu depan. Lalu, berikan reinforcement positif. Setelah itu, memberikan salam dan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Fase selanjutnya yaitu fase dokumentasi. Dengan mendokumentasikan yang pertama yaitu nama, umur, serta alamat. Kemudian, dia memesan keperawatan, tindakan keperawatan, evaluasi, serta tanggal, jam, nama, dan tanda tangan perawat. Sekian fase yang dapat dilakukan pada prosedur stabilitas dan berikut referensi yang kami gunakan untuk melaksanakan tugas membuat video stabilitas ini. Terima kasih telah menonton dan menyimak video stabilitas dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata selama video dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi dan see you when I see you. Kemudian dari kelompok kami, mohon maaf bisa salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2 dari pertanyaannya. Sekarang jika ada pertanyaan mungkin boleh. Jangan banyak. Aku bertanya, aku ada 2 pertanyaan. Jangan apa nanti sih yang nggak mau bullying. Kita ngomong aja bisa Insyaallah. Saya Valencia Nadia dari kelas 123 kelompok 3 bertanya kepada kelompok reguler 1. Pertanyaan saya yaitu apakah senam bebas mempunyai potensi resiko atau efek yang berbeda? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Alen. Mau langsung dijawab regulernya apa? Mau mencari jawaban dulu? Jadi Valen. Reguler 4. Pada kelompok reguler. reguler aja. Aku duanya. Anda. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan tanyakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 1 dari ini bertanya pada kelompok yang dulu yang kami kan disebutkan bahwa waktu yang tepat dilakukan evaluasi dari pertama hingga hari ke-10. Kenapa ya bisa berubah ya? Karena masa animasi itu dimulai setelah persalinan atau pasca persalinan hingga minggu ke-6 atau 8 ini berbeda tergantung temperatur yang teman-teman baca aja. Dan itu kenapa kok bisa disebutkan dari hari pertama sampai hari ke-10 padahal masa animasi itu hingga 6 sampai 8 minggu. Itu bagaimana yang ketiga, selanjutnya sebenarnya juga pada kelompok yang tidak keempat. Tadi kan disebutkan kontraindikasi dilakukan persalinan adalah kepada individu yang persalinannya secara besar gitu ya. Nah sekarang saya ingin bertanya karena di kelompok saya, kelompok 1 itu juga menyebutkan kontraindikasi. Tapi juga ada informasi tentang ibu SD juga boleh melakukan pertimbangan kelompok menyebutkan seperti itu bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Selanjutnya, apakah benar kalau ibu SD tidak dibolehkan konsultasi itu benar-benar nggak boleh atau boleh tapi dengan pertimbangan khusus? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang masih ingin bertanya?
Tadi dari reguler 4, apakah ingin menjawab pertanyaan dari Pak? Semangat Eni, jangan banyak. Semangat Eni. Nah, jawabannya apa? Gak tahu lah kan bertanya. Nih jawabannya gini. Kakak dulu juga message. Salah. Nih banget tuh. Nih. Iya, maksud gitu. Artinya kamu mengakui kesalahanmu. Atau mungkin dari reguler 3 ingin menjawab dahulu, dipersilahkan. Boleh minta waktu nggak? Boleh. Oke. Berapa menit? Aduh. Semangat ini. Bentar kok. Bentar. Kakakku jawab gini gimana kak? Sanitasi atau ya pokoknya pas pas itu tuh masa dimana tuh ibu melakukan adaptasi pasca persalinan. Nah itu tuh meliputi perubahan kondisi hamil kembali ke kondisi sebelum hamil. Masa itu dimulai setelah melahirkan dan sebagai penanda berakhirnya masa nifas adalah ketika anak sudah kembali seperti keadaan sebelum hamil. Sebagai acuan rentang masa nifas itu ya emang 6 minggu sampai 6 minggu atau 4 hari. Salah oke. Yang tahapan masa nifas itu ada ini sebutnya gimana? Ini tidak menjawab tapi ya gak apa-apa daripada ada. Enggak, yang ini berarti yang ini jawabannya. Itu kan ya itu berarti mendukung pertanyaanku kan aku kontra sama kamu harusnya nambahin argumen di mana kamu tetap berpedoman pada 1 sampai 10 hari. Enggak salah soalnya. Tapi kok bisa gitu? Mending kamu cari literatur yang kamu pakai di 1 sampai 10 hari itu. Lawur kecil. Masa debat sih kita? Aku nggak mau berdebat. Apa sih? Oh, mantap nih, sebejur. Apa sih kamu tanya apa nggak paham? Ini nih wordnya. Senam nifas. Oke. Oh ini juga harus. Ini mau gue yang tepat untuk senam nifas. Nih dari sini kak. Tuh bagian siapa sih? Apaan sih? Pas dibuka gini. coba lihat tahap-tahap nifas tadi. Tahap nifas. Cat. Kata botnya. Aduh, tremor dan tegang. Aku sebenarnya tahu jawaban gue, tapi aku nggak mau ngasih tahu kamu. Apa dong? Lihat fasenya 1 sampai 7 hari ini puerperium intermediari, masa kepulihan menyeluruh organ genitalia. Itu kan Berarti itu bagus dong buat 1 sampai 7 hari kan. Kamu tadi sampai 10. Jadi kan ini waktu terbaik kan, bukan waktu di mana senam nifas itu hanya boleh dilakukan. Terbaik kan. Nah, ini ngerti gak? Dini pokok 1 sampai 24 jam itu masa kepulihan. Berarti masih belum baik, berarti masih sakit-sakit gitu nggak sih? Aku bingung kenapa aku udah mikir ya. Ini loh, aku tuh masa kepulihan menyeluruh organ genitalia kan mereka harus pulih, dan dengan kepulihan itu lo didukung sama senam nifas kan waktu terbaiknya di masa ini, ngerti nggak? Ya, berarti itu bisa mendukung jawaban aku dong yang 10 hari. Oke, aku jawab Izgalah. Tapi jangan didebat lagi. Gimana dong? Enggak. Yes, insya Allah. Tapi kalau mau debat lagi, oh ya udah, kita udah nyari nih kak. Oh iya, berarti salah. Udah deh. Jawab ya. Semoga ya. Kita aja dari itu menang. Sebelumnya isi juga pertanyaan dari Harifa. Pertanyaan itu jadi inti dari pertanyaannya itu
kenapa hari pertama sampai ke 10 waktu yang tepat buat senam nifas. Jadi kan di fase-fase masa nifas itu ada fase puerperium, intermedial, post-puerperium. Nah di masa itu kan masa nifas 1 sampai 7 hari postpartum itu masa pemulihan menyeluruh organ genitalia. Nah jadi di masa-masa itu kayak masa-masa yang baik buat pemulihan ya, makanya itu bisa dilakukan dengan senam nifas ya buat pemulihan. Jadi gitu. Pak Iko bisa Oke, terima kasih. baik, terima kasih. Ini atas jawabannya dari web. Intinya menjawab aku loh. Enggak. Masuk. Terima kasih. Kayaknya ngomong aku gitu aja deh. Oh iya, kami salah bisa Jangan nih coy. aku takut sama Nisha kayak Nisha kayak masih bego banget. Pertanyaan saya kedua dijawab mengenai yang terkait dengan Tiga tadi aku ngomong apa? beberapa model itu bisa digunakan. Nah, yang saya baca ini tadi dari yang saya baca itu karena saya ini kan ada luka kelihatan yang memang harus pemulihannya itu di belakang ketimbang ibu-ibu yang kelahirannya itu normal. Jadi yang saya baca juga itu sekitar sampai 6 sampai 8 mingguan itu baru bisa pulih gitu. Nah, kalau senam ini sendiri kan takutnya ada risiko cedera atau melukai bekas jahitan sesar ini. Jadi bukan yang nggak boleh banget, tapi bisa dipertimbangkan dilihat dari kondisi ibunya, kondisi fisik ibunya, kondisi sehat atau kebugaran ibunya gitu. Nah, yang saya baca itu kemungkinan bisa dicek dulu ibunya gimana kondisinya dan kemudian bisa melakukan olahraga ringan atau contohnya senam nifas ini setelah 3 sampai 4 minggu setelah operasi sesar tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Tadi banget apa jujur dikit. Apakah masih ada yang ingin menjawab? Boleh senam nifas. Apa? Enggak ngetik udah tak kirim. Ke kelompok aku cuma satu pertanyaan kan? Ya sebenarnya salah coy. Aneh. Oh berarti katanya tuh kata-kata senam nifas tuh ada di dia adalah hutan kak, mungkin kayak hari 1 sampai 12 tuh di ini masuknya, tapi kalau yang kalipa tadi yang berminggu-minggu itu kayaknya lanjut, mungkin gitu. Nggak tahu juga sih apanya. Sumpah sedikit kan kayak diem doang itu kayak mungkin dalam pikirnya apa sih jawaban gak jelas anjir. Aduh sumpah. Ketika baca tadi tapi dia tahu ilmunya. Bagus juga. Keren. Tuh bahkan isinya tuh bilang senam ini dilakukan setelah 6 jam persalinnya di rumah sakit. Buset, baru juga pikiran langsung suruh senam. Kayaknya banyak kita deh. Kali Ini bukan merupakan intervensi utama yang harus banget dilakukan. mungkin bukan pilihan kali Juga mungkin nyeri akut senam nifas. Potensi risiko untuk senam nifas sendiri itu ada yang pertama itu adanya cedera otot atau ligamen jika senam nifas ini dilakukan dengan cara yang tidak benar, seperti nanti bisa cedera pada area perut, panggul ataupun jelinggu. Lalu juga ada risiko infeksi jika kebersihannya itu tidak dijaga, makanya di video nomor 1 tadi ada cuci tangan dulu. Lalu yang ketiga adanya kelelahan. Jika kan seorang setelah melahirkan itu juga perlu istirahat. Jadi kalau terlalu banyak latihan itu juga akan menimbulkan kelelahan. Makanya senam nifas ini tidak dilakukan lama, jadi hanya singkat-singkat saja. Lalu juga menimbulkan ketidaknyamanan jika
kan biasanya ada jaringan kalau sobat melahirkan itu kalau kita melakukan senam terus menerus itu atau memaksakan diri itu juga bisa meningkatkan rasa kenyamanan dan yang ya udah itu aja potensi risiko dari senam nifas. Saya kembalikan ke terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Wah, yang nanya lah. Selanjutnya adalah dari Kampret. Aduh, apaan sih ini? terima kasih semuanya. Tadi videonya luar biasa, sudah bagus ya dengan berbagai macam tampilan seperti itu. Kalau saya komen untuk videonya dulu. Mohon untuk tidak menuliskan seperti baca basmalah atau hamdalah, tapi lebih tepatnya secara umum saja berdoa. Karena kan doa kan nggak mesti semua. Siapa ya? Terima kasih sudah bagus. Dan sangat jelaskan step-stepnya. Terkait tadi pertanyaannya, apakah ada kenapa sih harus minggu pertama? Sekali lagi pada saat kamu itu 2 minggu pertama itu krusial, termasuk juga dalam satu komunitas dan juga menjaga kontribu. Kontribu itu muncul di minggu pertama. Jadi dengan adanya exercise termasuk juga nanti pasti bisa mengurangi resiko untuk baby blues, depresi waktu dan juga meningkatkan kualitas tidur. Dan itu yang dibutuhkan ibu selain dari pemulihan organ-organnya. Kemudian apakah SC itu tidak boleh ya karena gerakannya seperti itu memang tidak memungkinkan untuk pasien SC. Jangankan untuk duduk saja, untuk tersenyum, ketawa atau batuk itu sakit sekali. Jadi apalagi dengan ditutup pasti akan menjadi luar biasa dan kita harus menjaga jahitan itu kan tidak hanya di luar saluran kulit ya, tapi sampai di lapis ke dalam itu semua harus bagus. Kalau brodol misalnya, kalau lepas jahitannya jadi harus di posisi jadi jahit ulang. Maka dari itu untuk ibu SC bertahap olahraganya. Kalau dia tidak bisa dengan senam kayak boleh atau seperti yang tadi itu, maka bisa dilakukan dengan jalan kaki yang sederhana saja. Dia maksudnya apa? Jadi bukan berarti yang SC nggak boleh olahraga, tidak. Tapi tetap boleh untuk olahraga atau aktif, tapi tidak seperti yang tadi selama ini hanya misalnya jalan kaki. Ya maksudnya dia yang penting ada aktivitasnya. Kalau untuk efek samping itu justru yang dia bisa bagaimana dia melakukan dengan benar, karena kalau ada strain atau otaknya itu cedera, maka dia akan baik pada saat hubungan seksual atau pada saat berkemih. Kok yang mengerti catatanku hanya aku? Jadi memang harus biasanya ada pemandunya. Kalau tidak bisa dilakukan di rumah, ya dia ikut Jawaban aku tadi masalah benar. Krusial, intinya itu krusial itu penting. Sesuai dengan panduan seperti itu ya. Saya seperti itu dulu ya. Kalian sebenarnya punya waktu sampai jam 5 kalau mau sendiri belajar silahkan. Tapi kalau mau disudahi juga boleh belajar sendiri aja. Jadi kita ketemu lagi di minggu berikutnya. Mungkin kelas kecil ya kita bisa belajar terkait dengan waktu lebih small group. Jadi lebih bisa mengerti. Saya seperti itu mau lanjut belajar mandiri atau disudahi? Sudahi. Jadi kita